Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini kita mau diskusi tentang hasil working paper kelompok kita yang judulnya Hambatan Perdagangan dalam Pengadaan Publik, Analisis Nilai Tambah Asing di Negara ASEAN pada tahun 2010 sampai dengan 2022. Nah, hambatan perdagangan dalam pengadaan publik itu ada berbagai aturan atau kebijakan pemerintah yang membatasi masuknya produk atau pemasok asing dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ada yang tahu nggak contohnya apa aja? Nah, contohnya seperti kewajiban penggunaan produk lokal, preferensi harga untuk perusahaan domestik, atau pembahasan pemasok asing. Nah, benar banget tuh, kebijakan seperti ini membuat perusahaan di dalam negeri lebih sulit mengakses input atau komponen dari luar negeri. Nah, akibatnya nilai tambah asing atau Foreign Value Added atau FVA yang biasanya berasal dari komponen impor dalam proses produksi bisa menurun. Jadi, semakin besar hambatan perdagangan dalam pengadaan publik, semakin kecil kemungkinan perusahaan menggunakan input asing, sehingga FVA dalam ekspor juga ikut turun. Nah, kalau bicara latar belakang, selama 2 dekade terakhir, perdagangan internasional berubah banget nih. Dulu negara ekspor barang jadi, sekarang proses produksi itu terfragmentasi di banyak negara. Ini yang disebut Global Value Change atau GFC. Betul, dan dalam GVC ini, indikator yang paling sering dipakai buat ngukur seberapa besar keterlibatan suatu negara adalah Foreign Value Added atau FVA. Nah, FVA sendiri merupakan nilai tambah asing yang terkandung dalam ekspor negara. Nah, yang menarik tuh, pengadaan publik yang biasanya di kita itu cuman dianggap sebagai aktivitas pemerintah. Padahal aktivitas itu untuk membeli barang dan jasa, dan dibalik itu punya peran besar dalam perdagangan karena banyak negara menerapkan proteksi lewat pengadaan publik seperti preferensi barang lokal, pembatasan pemasok asing, dan yang terakhir yaitu local content requirement. Yang artinya kebijakan pengadaan publik bisa jadi hambatan perdagangan, dan itu bisa mempengaruhi kemampuan negara berkembang dalam mengakses input asing. Nah, terus pada periode 2010 sampai 2022 itu juga penting karena pada periode tersebut terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina. Terus ada pandemi COVID-19 sampai disrupsi rantai pasok global. Nah, semua itu memengaruhi gimana negara ASEAN berinteraksi dalam GVC. Makanya penelitian ini relevan untuk melihat faktor apa saja yang memengaruhi FVA di 5 negara ASEAN. Next, rumusan masalah dan gap penelitian. Kita tuh sebenarnya ngelihat gap bahwa banyak banget penelitian yang ngebahas GVC ini dan tarif, tapi sedikit banget yang ngaitin pengadaan publik dengan nilai tambah asing. Iya, bener banget nih, kebanyakan studi fokusnya ke tarif, hambatan non-tarif, atau perdagangan umum. Pengadaan publik jarang banget dibahas dalam konteks FVA. Nah, di selain itu, penelitian menggunakan extended gravity model untuk menganalisis FVA juga masih terbatas, terutama di negara berkembang. Jadi, kita mencoba mengisi gap itu. Makanya rumusan masalah ini kita ada 4. Yang pertama, pengaruh ekspor bruto terhadap FIE. Yang kedua, pengaruh GDP eksportir. Yang ketiga, pengaruh GDP importir. Dan yang terakhir, pengaruh jarak antar negara. Nah, teori utama yang kita pakai adalah model gravitasi perdagangan, yang awalnya dikemukakan oleh Tinbergen. Intinya, perdagangan antara negara itu dipengaruhi oleh 2 hal, ekonomi diukur dengan GDP dan jarak geografis. Dalam konteks nilai tambah, Kaufman et al. Memperluas model ini jadi extended gravity model value added trade. Mereka memasukkan FVA sebagai variabel dependen. Secara teori, ekspor bruto itu harusnya meningkatkan FVA, dan GDP eksportir harusnya positif, begitu juga GDP importir. Dan jarak itu bersifat negatif karena menambah biaya logistik.
Lalu dari itu, kita jadikan teori itu landasan dalam menyusun hipotesis. Nah, di dalam metode penelitian ini, kita pakai data panel dari tahun 2010 sampai 2022. Nah, negara yang dianalisis itu negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan yang terakhir itu negara Filipina. Nah, variabel yang kita pakai itu FIA dari OECD TIFA, ekspor bruto dari TIFA, GDP dari World Bank, dan jarak dari CEPII Geodis. Nah, analisisnya kita pakai 3 model. Pertama ada Polet OLS, terus ada Fixed Effect Model, lalu selanjutnya juga ada Random Effect Model. Terus kita juga melakukan uji Chow dan uji Houseman. Hasilnya, FEM atau Fixed Effect Model yang terbaik itu berarti tiap negara punya karakteristik khusus yang nggak bisa digabung begitu aja. Nah, kita juga udah cek multikolinearitas dan heterokedasitasnya, dan model ini dinyatakan layak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian hasil. Yang pertama, ekspor bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap FIA. Nah, itu berarti semakin besar ekspor suatu negara, maka semakin besar pula input asing yang digunakan dalam proses produksinya. Yang kedua, GDP eksportir ternyata tidak signifikan. Jadi, walau ekonomi domestik tumbuh, belum tentu langsung meningkatkan kandungan nilai tambah asing dalam ekspor. Ini masuk akal sih, karena faktor seperti kebijakan industri dan kemampuan teknologi lebih menentukan. Nah, hasil yang ketiga itu menunjukkan GDP importir justru negatif signifikan. Nah, hal ini tuh menarik banget. Jadi artinya ketika mitra dagang tumbuh pesat, tekanan kompetitif meningkat, dan bisa menurunkan porsi FIA di negara berkembang. Yang terakhir, jarak sesuai teori yaitu berpengaruh negatif, tapi variabel ini tetap karena nilai konstan antar negara. Dari hasil tersebut, kita bisa lihat bahwa ekspor adalah faktor paling dominan dalam mendorong keterlibatan negara dalam GVC. Sedangkan GDP eksportir tidak terlalu berfungsi karena pertumbuhan ekonomi tidak selalu mencerminkan peningkatan integrasi rantai nilai. Hasil GDP importir negatif juga menggambarkan kondisi kompetitif di kawasan ASEAN, bahwa negara berkembang saling berebut pangsa ekspor dan juga sumber input asing. Nah, hal ini yang menegaskan pentingnya kebijakan industri bukan sekedar pertumbuhan ekonomi makro. Nah, hal ini juga berkaitan dengan kebijakan pengadaan publik yang masih cenderung proteksionis di beberapa negara ASEAN. Jadi kesimpulan dari penelitian kita, pertama, ekspor bruto berpengaruh positif signifikan terhadap FPA. Yang kedua, GDP eksportir itu tidak signifikan. Yang ketiga, GDP importir negatif signifikan. Dan yang terakhir, jarak berpengaruh negatif. Nah, implikasinya jelas kan? Kalau negara ASEAN mau meningkatkan FIA, mereka harus memperkuat ekspor dan memastikan rantai pasok input asing tetap lancar. Nah, makanya saran kita ada 5. Yang pertama itu perkuat industri domestik, yang kedua tingkatkan infrastruktur logistik, yang ketiga perbaiki kebijakan pengadaan publik agar lebih terbuka, yang keempat perkuat kerjasama regional ASEAN, dan yang terakhir diversifikasi ekspor. Oke, mungkin itu diskusi kita hari ini. Semoga jelas dan bisa dipahami ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.